Menabrak sejumlah pengendara saat kabur usai merampas mobil, seorang pria diamuk massa di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku juga mencuri sepeda motor. Puluhan warga merusak sebuah mobil minibus pada halaman sebuah kampus di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang emosi terus merusak mobil tersebut hingga sang sopir terluka. Mobil tersebut sebelumnya menabrak sejumlah pengendara di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Polisi yang datang segera mengevakuasi sang sopir. Peristiwa berawal saat sang sopir merampas mobil seorang warga ketika berhenti sejenak mengantarkan istrinya berbelanja ke pasar tradisional di Jalan Sunu. Pelaku menghampiri korbannya menggunakan motor yang juga baru dicuri di Jalan Barukang. Pelaku menghampiri korbannya menggunakan motor yang juga baru dicuri di Jalan Barukang. Pelaku berusaha kabur dengan membawa mobil hasil kejahatannya hingga menabrak sejumlah pengendara. Terus saya belok, saya kasih turun istriku, dia langsung ke samping. Turun. Saya bilang, ada apa Pak? Ada apa? Turun. Nah saya kan tidak mau kita ini, namanya tidak mau ribut, saya turun, diambil kunciku, dia balari nih. Balari mobil saya pergi lokasinya Pak diambil? Di pasar di belakang Mursalim, Jalan Sunu. Di Jalan Sunu? Iya. Motornya dia? Motornya ada kuncinya. Saya pakai itu motor, lapor di Polsek Talo. Akibat tabrak lari ini, satu korban luka serius dan dievakuasi ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Makassar. Waktu itu putar balik mobil itu keadaan bawa motor, nyeret motor kan di depan, berhenti di situ. Ada mobil di sini berhenti, setengahnya mobil itu mau nunggu dia. Kasusnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fit melaporkan. 20 santriwati di pondok pesantren di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban pelecehan seksual. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan ajaran kepatuhan murid kepada gurunya. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, seorang santriwati mendatangi Polresta Bandung. Sang santriwati melaporkan kasus dugaan pencabulan yang dialaminya dan dilakukan oknum pengajar pada sebuah pondok pesantren di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dugaan sementara, tindak asusila tersebut juga dilakukan terhadap 20 santriwati lainnya, namun belum berani melapor. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kepatuhan murid kepada gurunya. Sedangkan kami di sini berusaha untuk meyakinkan korban-korban untuk apa? Karena untuk menghentikan suatu tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru agar tidak bertambah lagi korban selanjutnya. Polisi mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Keberadaannya saat ini berpindah-pindah, namun demikian ketika dua alat bukti ini cukup, maka kami akan menetapkan tersangka dan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Seandainya tidak diindahkan, maka kami akan memberikan surat panggilan kedua dengan surat perintah membawa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini dan mendampingi para korban. Kalaupun terbukti, ya kita dorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian juga saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan pendampingan supaya psikologisnya dan tidak putus sekolahnya. Pemprov Jawa Barat akan terus mendorong kasus ini ke jalur hukum jika terbukti bersalah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim kontributor melaporkan. Sidang kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati dengan terdakwa Muhammad Subci Azal Sani atau MSAT menghadirkan saksi di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum terdakwa mempertanyakan keterangan dua saksi yang disebut saling bertentangan. Sidang kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati Jombang di Pengadilan Negeri Surabaya berlangsung tertutup.
sidang dengan terdakwa Muhammad Supci Azal Sani atau MSAT menghadirkan seorang saksi. Kuasa hukum mempertanyakan keterangan saksi. Peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada kekerasan dan tidak ada pemaksaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Sebelumnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dilakukan hari Senin berlangsung lebih dari 6 jam mendengarkan keterangan saksi korban. Adanya peristiwa yang konon katanya ada dugaan persetubuhan di waktu hari yang sama, di tempat yang sama, orang yang berbeda. Dua saksi yang ada ini. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah